Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 siswa baru SMP Negeri 3 Binangun. Pada pagi hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Tapi masuknya itu tidak ke sekolah, kamu tetap di rumah mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada pertemuan yang kedua, materi yang kedua pada pagi ini yaitu materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu karena kita belum pernah ketemu. Nama Ibu adalah Ibu Samira, guru PPKN di SMP Negeri 3 Binangun, dan menjadi wali kelas di kelas 7F. Jadi nanti anak-anak yang kelasnya di kelas 7F adalah wali kelasnya Ibu Samira. Mungkin sudah pada kenal karena kemarin sudah kenalan di grup kelas 7F. Sebelum memasuki materi, karena kita adalah materinya kesadaran berbangsa dan bernegara, supaya lebih bersemangat, mari kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya bisa kan? Ya, kita mulai sambil bertepuk tangan boleh, supaya kita lebih bersemangat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lebih semangat kan? Oke. Kita lanjutkan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, harusnya itu adalah punya rasa cinta tanah air yang tinggi. Ya. Jadi kalian adalah sebagai tampuk pemegang kepemimpinan berikutnya setelah orang yang sudah tua-tua itu adalah meninggal. Maka pada materi pengenalan masa lingkungan sekolah ini akan ditanamkan kepada para siswa semua. Di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negara kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya. Khususnya kaum muda. Kaum muda itu adalah kalian semuanya, para generasi penerus bangsa. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah, sering bergejolak diantaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain sebagainya. Kalian pasti sudah tahu yang lain, contoh-contoh yang lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan,
bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab dari kita semua. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain. 1. Cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah, nama kerennya adalah nasionalisme. Nasionalisme. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah kelahiran antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Nilai yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja, sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Nilai yang kelima yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Jadi kalian nanti kalau sudah menjadi siswa SMP 3 itu harus ulet, harus disiplin, kerja keras. Kerja keras itu bukan hal kamu bekerja di ladang, itu bukan. Kerja keras siswa adalah rajin belajar. Supaya nantinya kamu pintar, setelah pintar bisa memajukan bangsa dan negara. Itulah kerja keras bagi seorang siswa. Wujud bela negara atau yang dikatakan dengan nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Apa itu arti sempit? Yaitu sikap mencintai
mencintai bangsa sendiri serta berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya, itu tidak boleh. Ya, para siswa itu harus bisa menghormati bangsa lain, jangan hanya membanggakan bangsanya sendiri. Ya, kalau membanggakan bangsa sendiri itu namanya nanti adalah bentuk dari Calvinisme. Ya, contohnya apa? Contohnya tahu. Contohnya adalah pemerintahan Jerman pada waktu masa kekuasaannya Hitler. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Apa itu? Yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam peribahasa adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kalau kita sudah bisa sikap seperti itu, bisa menghargai bangsa lain, nanti kita akan hidup nyaman, ya. Tidak ada pertentangan antar bangsa. Di sana Hans Kohn dalam bukunya Nasionalisme, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Yang pertama, bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara. Jadi negara yang mengatur, bukan kita bertindak semuanya kita sendiri. Jadi ada aturannya, apalagi negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatunya itu adalah diatur oleh hukum, tidak boleh semaunya sendiri. Yang kedua adalah perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Kalian tahu tumpah darah? Tahu ya? Tumpah darah itu adalah di saat kita lahir, kan pasti kita dari rahim sang ibu itu menumpahkan darah. Di mana? Pasti di atas muka bumi Indonesia. Jadi kita tidak boleh melupakan itu. Ya. Jadi kita harus benar-benar mencintai tanah kita sebagai tumpah darah kita saat kita lahir. Jadi nanti kalian setelah besar itu adalah bisa mengharumkan nama bangsa ini sesuai dengan profesi kalian masing-masing. Mungkin ada yang menjadi olahragawan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, dan profesi-profesi yang lain, yang itu semuanya adalah akan memajukan bangsa dan negara ini. Itu semuanya adalah wujud dari rasa nasionalisme. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, mengembangkan perasaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kalian tahu semuanya bahwa dari Sabang sampai Merauke, bangsa kita itu terdiri dari berbagai ribu suku, bukan hanya ratusan ribuan. Nah, itu adalah kita tidak boleh membanggakan sukunya sendiri, harus bisa menghormati antar suku. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Kalian tahu bahwa di negara kita itu adalah terdiri berbagai macam agama. Ya. Agama yang satu dengan agama yang lain itu harus saling menghormati, saling bertoleransi. Walaupun kita hidup satu negara dengan agama yang berbeda-beda, kita tetap hidup rukun, ya, tanpa saling mengejek antara agama yang satu dengan agama yang lain. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Apa itu maksudnya? Dikala bangsa kita belum merdeka dulu, sama-sama merasakan dijajah, walaupun kalian itu tidak menikmati penjajahan, Bu Guru juga tidak. Begitu lahir, alam kita sudah merdeka, ya, sudah merdeka. Tapi kita itu tidak boleh melupakan sejarah perjuangan bangsa kita di saat merebut kemerdekaan. Ya, itu diantaranya adalah wujud-wujud yang harus kita tanamkan dalam mengembangkan sikap nasionalisme. Di samping itu juga ada hal-hal yang harus kita hindari supaya nasionalisme itu adalah tetap terjaga. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Di antaranya apa saja? Yang pertama, 1, sukuisme. Apa itu sukuisme? Sukuisme adalah menganggap
suku bangsa sendiri yang paling baik. Misalnya kamu hidup di Pulau Jawa, yang terbaik itu hanya suku Jawa, itu tidak boleh. Bahwa suku-suku yang ada di Indonesia itu adalah semuanya baik, ya, semuanya baik. Jadi tidak boleh ada rasa sukuisme. Yang kedua adalah Calvinisme. Apa itu Calvinisme? Itu menganggap bangsa sendiri itu adalah yang paling unggul. Kalau ini terjadi, itu adalah akan meremehkan daripada bangsa-bangsa lain karena apa? Menganggap bangsa sendiri itu adalah yang paling unggul. Itu tidak boleh, itu membahayakan. Yang ketiga adalah ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Tidak boleh. Karena itu adalah akan diikuti rasa marah. Ya. Kalau ekstremisme itu adalah membahayakan sekali karena tidak akan terjadi ketentraman bangsa ini kalau ekstremisme itu adalah tertanam di hati bangsa Indonesia. Yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap terlalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Jadi menjelek-jelekan provinsi lain itu nggak boleh, ya. Kamu kan hidup di Jawa, nanti menjelekkan Sumatera, menjelekkan Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya itu nggak boleh, ya. Bahwa kita pulau-pulau di Indonesia itu adalah sama, ya, sejajar, ya. Tidak ada yang dibangga-banggakan, tidak ada yang lebih maju, karena bangsa kita juga menyamakan, ya, semua aturan, semua kehidupan masing-masing provinsi. Contohnya, anak-anak sekolah sekarang kan mendapatkan biaya operasional sekolah. Itu tidak hanya Pulau Jawa saja yang menerima, semuanya semuanya pelajar itu adalah menerima biaya BOS. Ya, jadi jangan anggap di Jawa aja yang terima, itu bukan, semuanya, ya, semuanya warga negara Indonesia, ya, semua pelajar, ya, dari SD sampai dengan SMA itu semuanya menerima. Ya, jadi itulah diantaranya beberapa hal yang harus dilakukan dan beberapa hal yang harus dihindari untuk menanamkan rasa cinta tanah air atau yang terkenal dengan nasionalisme. Dilanjutkan, sudah sampai atau belum? Belum ya? Ya, masih diikuti materi saya berikutnya, tinggal sedikit lagi. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan. Dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cutnyadin dan Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Kalian pasti tahu, ya, pahlawan-pahlawan yang lain, yaitu pahlawan nasional kita yang dengan semangat merebut daripada kemerdekaan. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik. Ya. Di antaranya adalah pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Jadi waktu itu bangsa kita sudah merdeka, tapi Belanda masih mengintai-intai, masih kepengin menjajah bangsa kita lagi. Ya, maka kalian sebagai generasi penerus bangsa harus yang pintar, harus bisa memajukan bangsa ini, jangan sampai bangsa ini dijajah kembali. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah satu, cinta tanah air. Itu harus mencintai tanah air. Tadi di atas sudah dikatakan sebagai tempat tumpah darah, jadi tidak boleh dilupakan. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Wujud rela berkorban seorang siswa adalah apa? Rajin belajar. Kalau kalian rajin belajar, berarti jadi anak yang pintar. Kalau semua generasi penerus bangsa itu pintar, negaranya akan maju pasti. Ya, tapi kalau sebagai siswa itu enggak senang belajar, itu adalah lama-lama negaranya akan mundur, bisa-bisa direbut oleh penjajah lagi. Makanya kita harus semangat, rajin belajar, walaupun di era pandemi. Jadi jangan patah semangat. Di era pandemi kita tetap semangat belajar, tetap mengikuti pembelajaran walaupun lewat daring. Kemudian yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita adalah harus bisa
mendahulukan kepentingan bersama dulu. Kepentingan pribadi kita tinggalkan dulu. Contohnya pada hari Minggu. Hari Minggu kan misalnya ada kerja bakti lingkungan. Kita belum nyuci baju, ya kita kerja bakti dulu. Nanti baru nyuci baju setelah kita kerja bakti lingkungan. Itu contohnya seperti itu. Yang keempat adalah berjiwa pembaharu. Jadi kalian itu berinovasi, ya, berpikir yang lebih maju untuk bangsa negara ini. Berikutnya adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Seandainya kamu belum berhasil jadi ranking 1 misalnya di sekolah, berusaha terus belajar. Baru ranking 5. Berusaha lagi, ranking 4. Karena kamu tekun belajar, akhirnya kamu bisa mencapai ranking 1 itu misalnya. Kemudian apa yang harus kita terapkan dalam sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam kehidupan keluarga. 1. Menyaksikan film perjuangan. Jadi jangan hanya kamu senang nge-game, ya. Film perjuangan kamu lihat, ya, supaya kamu timbul rasa nasionalisme. Membaca buku-buku yang bertema perjuangan dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Misalnya hari besar, ya, hari besar nasional kan itu ada pemberitahuan untuk mengibarkan bendera. Kemudian dalam kehidupan di sekolah, apa contohnya? Melaksanakan upacara bendera. Nanti pada saat hari Senin, setelah kita tidak pandemi itu, setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera. Bareng-bareng kakak kelas kamu, kelas 7, kelas 8, kelas 9, di lapangan sekolah. Kemudian berikutnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Apa contohnya? Mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Memelihara kerukunan di antara semua warga. Jadi jangan saling berpecah belah dengan warga di lingkungan kita. Yang terakhir adalah dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan, ya. Itulah beberapa hal yang harus kamu ketahui berkaitan dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Itulah yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.